Salam, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan para penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Linus Lim Swiking Bondar SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada SD Negeri 155706 Muara 3 dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 3 tahun 2025 di RPPK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25309988. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 4 dengan materi mengembangkan kemampuan diriku. Metode yang akan saya pergunakan adalah problem deep learning. Selamat menyaksikan. Salam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, anak-anak, kita menyanyikan lagu nasional. Kita berdiri semua. Kita sama-sama menyanyikan. Siapa pemimpin doa kita anak-anak? Saya, Pak. Siap. Mari kita baca ke dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketua, terima kasih atas berkat yang telah berterima Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita bernyanyi rohani. Terima kasih Tuhan, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Bapak cek dulu absennya. Atas nama Alvaro Tarihoran. Hadir, Pak. Al Tarihoran. Hadir, Pak. Perlindungan Matondang. Hadir, Pak. Samuel Situmorang. Hadir, Pak. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita mengamati dulu gambar pemain sepak bola. Nah, dalam gambar kita lihat siapa nama pemain bola yang kamu idolakan dan mengapa mengidolakannya. Coba anak-anak, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Baik. Nama pemain bola yang saya idolakan adalah Cristiano Ronaldo. Saya mengidolakan karena ia sangat rajin berlatih, pantang menyerah, dan selalu bermain dengan sangat tinggi. Baik, terima kasih. Bagus sekali, tepuk tangan anak-anak. Ada lagi? Baik. Nama pemain bola yang saya idolakan Bagus. Ayo tepuk tangan. Ada lagi? Bagus. Nama pemain bola yang saya idolakan dalam setiap pertandingan. Bagus. Tepuk tangan. Dari tujuan pelajaran kita untuk pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti talenta. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi kemampuan atau bakat yang ia miliki.
Dan yang ketiga, peserta didik menunjukkan usahanya untuk mengembangkan talenta. Nah, setiap orang itu memiliki kemampuan dari Tuhan. Nah, yang pertama adalah Tuhan menciptakan setiap orang dengan kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Ya. Yang kedua, ada yang pandai berbicara, menggambar, menolong, bernyanyi, menari, atau menghitung. Yang ketiga, setiap kemampuan adalah karunia dari Tuhan yang harus digunakan dengan baik. Yang keempat, Alkitab berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Itu terlihat dari Roma 12 ayat 6. Nah, apa yang penting kita mengenali dan mengembangkan kemampuan diri kita? Yang penting kita mengenali dan mengembangkan kemampuan diri kita adalah yang pertama, kita mengenali kemampuan diri kita itu membantu kita tahu apa yang bisa kita lakukan dengan baik. Nah, dengan berlatih, kemampuan kita akan semakin berkembang dan berguna. Untuk saat ini kita akan menonton ada sebuah video itu yang berjudul Aku Mengembangkan Kemampuan Diriku. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini akan disampaikan Aku Mengembangkan Kemampuan Diriku. Kisah George Saad. Kisah George Saad, putra Papua, juara Olimpiade Fisika Dunia. Sosok Septimus George Saad cukup terkenal. Namanya pertama kali dikenal publik usai memenangkan lomba pada tahun 2004. Bagaimana tidak? Bapak akan membagikan kelompoknya dari dua kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Ya, dari video tadi Bapak akan membagikan lembaran untuk kelompok. Ini kelompok A dan ini kelompok B. Bapak berikan 10 menit waktunya untuk mengerjakan dari soal-soal LKPD yang Bapak berikan. Pada saat mengerjakan itu anak-anak dikasih 10 menit. Ayo, silakan kelompok A mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Saya Pak, apa yang dimaksud dengan kemampuan diri dan mengapa penting untuk mengenalinya? Kemampuan dari orang. 5. Apa yang dapat kamu lakukan agar kemampuan menjadi bakat bagi orang lain sesuai dengan 1 Petrus 4 ayat 10. Saya bisa memakai kemampuan saya untuk membantu teman dan membuat orang senang. Bagus, mari tepuk tangan untuk kelompok A. Karena sudah selesai dibacakan oleh kelompok A, masuk ke kelompok B. Ayo anak-anak, siap. Apa yang dimaksud dengan kemampuan diri dan mengapa penting untuk mengenalinya? Kemampuan diri adalah hal yang baik bisa kami lakukan dengan baik. Kami perlu mengenalinya supaya bisa belajar lebih giat dan berguna bagi orang lain. 2. Menurut Roma 12 ayat 6, apa yang diajarkan Tuhan tentang karunia dan potensi?
yang dimiliki setiap orang. Tuhan memberikan setiap orang karunia yang berbeda. Kami harus memakai karunia itu dengan sungguh-sungguh untuk kebaikan bersama. 3. Sebutkan contoh kemampuan atau bakat yang kamu miliki dan bagaimana kamu dapat mengembangkan di sekolah maupun di rumah. Kami punya kemampuan seperti bernyanyi, menari lain sesuai dengan 1 Petrus 4 ayat 10. Kami bisa memakai kemampuan kami untuk menolong teman, membuat orang lain senang, dan memuliakan Tuhan. Bagus, mari kita beri aplaus untuk kelompok B. Oke, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Hey. Semangat kan dari setiap diskusinya. Ya. Nah, di sini Bapak akan membagikan LKPD 2. Ini dari kelompok A. Ini kelompok B. Ya, dari ini ada Alkitab, dari ini LKPD kedua. Dari sini kita melihat dari setiap pasal-pasal ayat kitab suci. Dibaca dulu pertanyaannya, lalu dijawab dari Alkitab. Ambil pasalnya, Injil mana yang dibuat. Terus kelompok B itu baca dulu pertanyaan-pertanyaannya dari Alkitab, nanti lihat dari kutipan-kutipan Alkitabnya, dari situ jawabannya. Bapak sudah melihat dari setiap kelompok sudah mulai selesai. Kalau sudah selesai, nanti biar kita presentasikan ke depan dari setiap kelompok. Jangan lupa nama kelompoknya dan siapa peserta dari kelompok. Oke, anak-anak sudah selesai kan?
dari kelompok A sudah selesai? Sudah, oke. Baik, karena sudah selesai dari kelompok A dan kelompok B, siapa yang duluan maju ke depan untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok masing-masing? Bagus. Dari kelompok A, kita dengarkan bagaimana hasil dari kelompok A yang mereka diskusikan. Kelompok B, dengarkan apa yang menjadi diskusi orang itu. Baik, kita dengarkan apa yang menjadi hasil dari diskusi kelompok A. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami akan membaca Alkitab Roma 12 ayat 6. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada Tuhan. Syukur kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan karunia atau kemampuan yang diberikan Tuhan kepada setiap orang menurut Roma 12 ayat 6? Karunia adalah kemampuan atau bakat yang Tuhan berikan kepada setiap orang untuk dipakai berbuat baik. 2. Mengapa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda? Karena Tuhan memberikan setiap orang talenta yang unik supaya kita bisa saling melengkapi. 3. Berdasarkan Amsal 22 ayat 29, apa yang dapat kamu pelajari tentang pentingnya bekerja keras dan teguh dalam memakai kemampuan ini. Ayat kelompok B, tapi kami belajar juga. Kita harus rajin dan tekun agar kemampuan kita makin baik. Bagaimana kamu dapat menggunakan kemampuanmu untuk membantu orang lain di rumah atau di sekolah? Dengan memakai bakatku untuk menolong teman, membantu guru dan membuat orang senang. 5. Apa yang dapat kamu lakukan agar potensinya yang kamu miliki dapat menjadi berkat bagi bersama? Anak-anak kelompok B, dengarkan hasil diskusi dari kelompok A. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Syukur ketiga. Apakah ada tanggapan dari teman-teman? Kami persilakan. Kami senang dengan menjelaskan kelompok A tentang karunia dari Tuhan. Gambarnya bagus dan menunjukkan bahwa kita harus memakai kemampuan untuk menolong orang lain. Kalian sudah berbicara dengan jelas dan percaya diri. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok A. Silakan duduk anak-anak. Kita dengarkan lagi dari kelompok B hasil diskusi kelompok B. Kelompok A, dengarkan apa yang menjadi hasil dari diskusi kelompok B. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah kalian engkau melihat orang yang gagal dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang lain yang menghina. Demikianlah sabda Tuhan. Apa yang dimaksud dengan karunia atau kemampuan yang diberikan Tuhan kepada setiap orang menurut Roma 12 ayat 6. Ayat untuk kelompok A, tapi kami belajar juga. Tuhan memberi setiap orang kemampuan yang berbeda supaya bisa berguna bagi orang lain. Mengapa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda? Karena Tuhan ingin setiap orang punya tugas dan peran yang berbeda untuk saling. Kelompok A, dengarkan. Berdasarkan Amsal 22 ayat 29, apa yang dapat kamu pelajari tentang pentingnya bekerja keras dan tekun dalam mengembangkan kemampuan diri. Kami belajar bahwa orang yang rajin, tekun, dan mau belajar akan menjadi orang yang berhasil dan dihormati. Bagaimana
kamu dapat menggunakan kemampuan untuk membantu orang lain di rumah atau di sekolah. Dengan rajin belajar, menolong teman, dan memakai kemampuan kami untuk membuat lingkungan menjadi lebih baik. Apa yang dapat kamu lakukan agar potensi yang kamu miliki dapat menjadi berkat bagi sesama? Kami mau memakai kemampuan kami dengan rendah hati dan rajin supaya bisa menolong dan menguatkan teman-teman kami. Apakah ada tanggapan teman-teman? Dari kelompok A ada yang mau bisa menanggapi? Siap. Silakan. Tanggapan kami kelompok A. Kelompok B menjelaskan dengan baik tentang pentingnya rajin dan tekun. Kami suka gambar pohonnya karena menunjukkan pertumbuhan dan semangat belajar. Presentasinya sopan dan mudah dipahami. Demikianlah diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Karena sudah selesai dari kelompok B, mari kita tepuk tangan. Baik anak-anak, karena sudah selesai kita dari diskusi tentang presentasinya dari setiap kelompok, maka Bapak menyimpulkan. Nah, Bapak dapat menyimpulkan dari setiap kelompok A dan kelompok B untuk menggunakan kemampuan dengan bijak dan bermanfaat bagi sesama. Yang keempat, kemampuan yang dimiliki bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menjadi berkat. Adakah anak-anak yang belum memahami dari setiap pembelajaran kita? Tidak, Pak. Bagus. Nah, tidak ada lagi yang tidak dipahami, maka Bapak di sini akan membagikan refleksi. Nah, dalam refleksi ini Bapak membagi baik anak-anak, Bapak sudah membagikan refleksinya. Silakan dijawab, silakan dikerjakan. Berikan Bapak dari anak-anak, kita buat 5 menit untuk mengerjakan. Selamat mengerjakan. Kumpulkan. Bapak mengumpulkan dari setiap refleksinya. Joker tadi siap semua kan? Ya, sama si Glenis. Dan di sini juga Bapak akan membagikan pilihan-pilihan ganda untuk PR di rumah. Maka di sini Bapak buat ada 15 pilihan ganda. Ya. Dan besok ini Bapak kumpulkan setelah selesai dijawab. PR di rumah ini pilihan ganda. Coba dibaca dulu, apakah masih ada yang belum bisa dipahami? Bagaimana anak-anak? Sudah dipahami semua? Sudah, Pak. Baik, itu dikerjakan di rumah, terus besok dibawa, Bapak kumpulkan semua. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Oke. Tapi baik anak-anak, karena kita sudah selesai sesi dari setiap pembelajaran kita, maka Bapak akan mengakhiri pertemuan kita ini. Maka kita berdoa. Siapa yang bisa anak-anak memimpin doanya? Baik, maju ke depan.
Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mau pulang, berkatilah kami di jalan dan berkati juga orang tua kami dan Bapak Guru kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami di dalam perjalanan ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita bernyanyi rohani. Kita dengarkan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kita berdiri semua. Kita berdiri semua. Kita bernyanyi, bergembira. Anak-anak, mari kita bernyanyi. Sama-sama. Dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Yang langkahku bukan Tuhan pimpin ke tempat itu dihantarnya. Kasih kasih nanti aku kira tidur aman masuk ke Tuhanku mulai goyang dan tidak jalanku hampir sama. Memandang jauh dan berbagi Baik, kita duduk. Kita duduk. Terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini. Untuk pulang, siapa yang